score gitu dong. Terus Baik, temperamen aktif itu ada nggak dia aktif itu apa maksudnya temperamen aktif tuh? untuk temperamen aktif nih Kak, seperti eh, anjingnya walaupun eh, kondisinya seperti itu, dia masih aktif juga dok. Jadi bukan Ada nggak tuh videonya itu sedikit itu yang menunjukkan dia? Ah, mungkin anjingnya masih ada itu kan udah mati. mungkin nanti saya tanyakan kembali ke kakak koasnya soalnya untuk videonya katanya tidak ada sih dokter. Ya, iya anjingnya mungkin masih ada. Kamu video kan dikit kan? Iya Nah, dok. gitu maksudnya gitu. Jadi anjingnya masih oke. Ini kan diambil itu misalnya. Nah, sekarang coba lihat ininya jejasnya dari awal. Mana dia kamu? Patologi anatominya mana? Nah, ini kan di sini kamu nanti state of the art-nya itu di sini. Kamu lihat foto yang di kiri misalnya. Kamu jelaskan pelan-pelan. Kamu udah lingkari hijau-hijau itu. Apa yang kamu lingkari itu? Apa yang kamu lingkari itu, Indra? Untuk yang dilingkari itu termasuk beberapa lesi-lesinya nih Kak dok. Ya apa? Yang di sebelah kiri itu ada seperti krusta nih Kak dok. Kalau di zoom, Apa krusta? Nah, kamu nebak itu krusta, kerak. Iya, kerak kan? Kerak itu sekunder. Artinya kamu duga apa? em, Sebelumnya ada apa di sana? Nah, itu maksudnya Pak begitu. Di sana kamu kan nanti kamu dalam realitanya, ketika kamu praktek, ketika kamu diagnosis, kamu akan dihadapkan pada kondisi begini. Jadi otakmu berpikir. Ya, kalau semuanya berdasarkan textbook, kamu baca jurnal, kemudian presentasikan jurnal orang begitu, memang kamu lancar. Tapi ketika dihadapkan pada peta buta begini, kamu nanti kalang kabut. Disinilah makanya logikamu harus jalan. Apa yang kamu lihat? Oke, krusta, kerak kan krusta itu boleh. Ada kebotakan di sana alopecia. Ya, ada botak kan? Itu kan botak kelihatan banget tuh, ya kan? Kayak benar kepalanya dok. botak, ya botak. Artinya apa? Artinya ada rambut yang hilang. Rambut yang hilang tuh biasanya di dalam banget perubahannya. Ya, di folikelnya atau furunculanya tempatnya. Folikelnya. Nah, tapi di bagian pinggirnya, atasnya ada kerak. Itu berarti sebelumnya apa? Itu kan kerak itu kan sekunder. Yang primernya apa terus? Ini yang di kanan apa ini di kepala itu? Itu malah menebal itu ya. Likenifikasi di sana, itu penebalan di sana ada itu kan. Ya kan? Ada menebal di sana. Ada hiperkeratosis di sana. Berarti apa itu? Ayo, itu maksudnya begitu. Ya, kamu pikirkan apa dari sini, nanti baru dia masuk akal. Kemudian, oh ujungnya masuk akal lah kalau ini demodek gitu. Kalau enggak, dia enggak masuk akal ke demodek larinya. Ya, kamu lihat rambutnya, bulunya hilang, rambutnya hilang. Artinya hilangnya dari bawah tuh. Folikel rambutnya bermasalah. Selain itu, ada penebalan dan krusta. Nah, krusta ini menurut kamu itu terbentuk dari apa? Apa jejas primernya? Ya, bisa lepuh apa gitu kan, vesikel, pustula atau apa di sana. Nah, artinya ketika kamu lihat folikel, kamu tebak bulunya lepas, rambutnya lepas, berarti perubahan itu ada di bawah banget, ya kan? Di dermis dan adnexa. Tapi ketika kamu lihat krusta, itu perubahannya di luar, di epidermis. Kamu gambarkan dengan baik tuh. Jadi ini pola apa, kombinasi pola apa dan apa ini gitu kan?
Ya, di 8 itu. Mungkin aja ini kombinasi pola vesikula pustula plus folikulitis furunculosis. Karena gitu dia polanya ini. Ya, jadi tunjukkan kemampuan itu. Terus naik. Nah, ini juga sama. Itu penebalannya gila-gilaan nih. Yang di gambar kanan ini kan penebalan itu. Kerontokan bulu dan penebalan. Kalau penebalan pasti akibat dari apa? Akibat dari epidermis yang menebal itu. Stratum apanya? Korneumnya kemungkinan. Ya. Kamu bilang tadi spinosum. Well, so-so lah. Mungkin korneum maksudnya itu ya. Kemudian yang di sebelah kiri, yaitu kerontokan dahsyat itu. Nah, kemudian ada ketombe skill di sana. Artinya kan korneumnya tuh mengelupas, ya, mengelupas terus dia stratum korneumnya kan? Ya. Nah gitu. Nah, ini artinya dia bagian epidermisnya bermasalah. Makanya Pak waktu ngasih kuliah itu struktur histologi kulit Pak sampaikan dulu, kemudian pola perubahan jejasnya, apakah jejas sekunder, primer, kemudian baru pola jejas terakhir ya. Nah, kamu juga urutannya begitu. Jadi biar dia menjadi materi ajar yang baik videomu itu untuk adik kelas nanti untuk masyarakat awam kan. Kalau begini seolah-olah sudah pasti dia demodek jadinya. Jadi ada berikan cerita kenapa dia akhirnya kenapa demodek itu kok dia kan menyerang folikel rambut tapi kenapa kok kulitnya sampai tebal? Harusnya kalau folikel cukup alopecia saja, tapi ternyata enggak ini ada ketombe, ada kusta. Kenapa? Nah, karena ketika dia masuk itu dia apa? Dia membentuk holo, lubang gitu. Dia menghancurin semuanya sampai dia folikel itu kan. Nah, di sana patogenesisnya itu. Dia mengeluarkan substansi apa sehingga dia radang apa gitu kan. Nah, epidermisnya ini yang bermasalah. Korneumnya menebal sekali. Itulah yang keluar menjadi sisi apa ketombe dan lain sebagainya mengelupas stratum korneum itu. Ya. Kemudian di bagian epidermis juga dia menjadi lepuh, ada nanah dan sebagainya. Lepuhnya itu kan sudah hilang. Yang tersisa hanya kerak, krusta, padahal itu lepuhan. Kan gitu? Nah, kamu ceritakan semua itu. Jadi ada demodek, apa yang dia lakukan di kulit, kemudian sampai dia mengubah semuanya itu sehingga muncul jejas-jejas ini. Jejas krusta, likenifikasi, penebalan, terus apa lagi tadi? Ketombe, apa lagi? Jejasmu itu yang anu ini, alopecia dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Yang lain, kalau komennya Pak gitu, Indra, Baik dokter, mungkin nanti akan kami lengkapi Grace, lebih. Grace paham Grace itu? Paham dok, nanti Ya, akan take your time, bikin. pelan-pelan ya, take your time, pelan-pelan. Ulang lagi, jelasin lagi sampai kamu tuh paham betul dan yakin orang lain akan paham betul dengan prosesnya. Ingat patologi itu belajar proses penyakit. Jadi tidak penting langsung definitif gitu ya. Karena nanti kalau definitif kamu akan terjebak pada diagnosis semu namanya. Contoh diagnosis semu itu begini, Grace mau terbang kemana, misal nih, kemudian kamu dites COVID, positif kamu nggak dikasih perubahan. Padahal memang ada virus itu di tubuhmu, cuman dia tidak menyebabkan sakit. Ngerti kamu? Iya, tidak ada proses penyakit yang terjadi, tapi kamu sudah dirugikan. Nah, itulah yang terjadi pada kasus COVID-19 kemarin. Jadi orang dites positif, padahal dia sehat-sehat saja. Biasa, sama kayak Demodex. Satu dua Demodex di tubuh hewan itu ada. Ketika kamu lakukan kerokan kulit, dia pasti muncul. Ya, nah, tapi dia akan jadi bermasalah ketika ada cerita lesi itu tadi. Gitu. Ya, nah, jadi memang
dihubungkan ini ternyata demodex ini kalau dibiarkan dia menjadi begitu gitu kan. Nah, itu jadi enjoy your time untuk describing the lesion, jejas itu ya. Pelan-pelan sekali dan hubungkan antara anatomi, histologi gitu ya. Nah, kenapa kemudian di daerah-daerah itu tempatnya ada ya? Kenapa di daerah-daerah muka? Tadi kamu kan di mukanya jidatnya itu. Karena secara anatomi dan histologi daerah-daerah itu kelenjar sebasianya tinggi. Jadi dia memang suka di tempat-tempat basah begitu. Kenapa hidungmu tuh, jerawatmu tuh pasti di pipi banyak itu ya. Ya di pipi, jarang di perutmu ada jerawat. Karena kelenjar sebasia, sebum dan lain sebagainya dia ngumpul di sana dekat-dekat hidungmu tuh. Itu misalnya nih, ya kan? Itu misalnya gitu. Jadi di perut kotor-kotor dikit nggak bakalan ada jerawat ya, ada bintil-bintil yang lain tuh bukan jerawat. Tapi jerawat ada di muka. Karena kelenjar sebasea begitu ada di sana, kelenjar sebum, kelenjar minyak ada di sana, makanya wajahmu kelihatan glowing. Ya, tapi kalau kalau dia tertutup, ya minyaknya ngumpul jadi jerawat. Nah, itu kenapa di desi-desi di sekitar di sana itu. Kenapa krustanya kok ngumpul di daerah punggung saja, gitu kan? Krustanya itu di kepalanya saja, gitu. Nah, ketumbenya begitu. Padahal bulu-bulu itu ada di mana? Di ketiakmu ada bulu, tapi kok nggak ada ketumbenya, malah di kepala ada ketumbe. Why? Kenapa? Kan itu. Nah, itu misal caramu berpikir begitu, dokter itu begitu caranya berpikir. Ya, ini kamu hubungkan begitu kan. Oke, good. Jangan kecil hati, tinggal kamu sudah ada bahan yang bagus, ya, kasus real, cuman kamu explore lebih bagus, bahkan lebih bagus dari yang koas kemarin kamu bisa menceritakan itu. Ya, kamu menang dari kakak kelas artinya. Gitu ya, Dava? Baik, dok. Ya, Sarifah gimana? Iya, dokter. Oke. Oke, ada yang mau memberikan komen yang lain yang di luar kelompok ini? Boleh memberikan komen. Kelas C, nanti kalian juga begitu caranya untuk yang sistem lain ya. Cara berpikirnya begitu. Ini pelajaran bagus, cara alurnya harus begitu. Oke, Pak kira cukup ya untuk kelas C. Kasih aplaus. Kira bagus, terima kasih. Jangan kecil hati, tinggal dikotak-katik lagi ya. Sampai kemudian waktunya habis nanti gitu. Baru kamu submit ya. Biar dia sempurna sekali. Nah, maunya apa itu nanti di YouTube itu dia ada ya dengan suara yang bagus dan sebagainya. Nanti kalian yang submit itu linknya saja di Oase. Kan cakep toh? Link YouTube-nya itu. Pak bisa ngelihat nanti ada yang like nggak gitu ya. Ya. Oke, terima kasih kelas C. Baik, terima kasih banyak, dokter. Iya. Ayo kelas A sekarang. Dokter izin share screen ya. Eh, Mohon maaf dokter, untuk share screen-nya tolong diubah ke host. Bentar dulu. Siapa yang mau share screen? Kiki ya? Iya dok. Kiki co-host. Confirm. Ada Devalina. Ntar dulu ada Devalina. Ada Devalina. Hadir dokter.
Mana di kau? Valina sudah ada, hadir. Ada Nur Kaimah Tunisah. Mana dia? Hari dokter. Nur Kaimah Tunisah. Ada, ada nih Madeki. Oh, Kiki sudah ada. Paling pertama malah tadi. Kemudian ada Mia. Mia sudah ada. Good. Ada Anggariani Astiti. Hadir dokter. Hadir ya. Udah pas sudah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima orang ya. Nggak ada tambahan kah? Nggak ada tambahan. Oke. Kiki yang sekarang mau megang kendali presentasinya. Ya. Kalian giliran. Mudah-mudahan secakep kelas C tadi ya. Tinggal mubah-mubah sedikit nanti. Oke, monggo. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan Ayo yang Kiki, sudah jadi co-host itu. baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sistem integumen. Sistem integumen Dokter, apakah kelihatan? Belum. Sebentar dulu, sebentar dulu, sebentar dulu. Ah, oke, sudah. Ya. Baik, sebentar. Ini PPT apa video nih? Video nih. Ini PPT sama video, Dok. Oke. Sama video. Tapi ingin lihat videonya seperti apa gitu kan. Cantik, cakep gitu ya. Jadi sebelum kita pembahasan yang lebih rinci terkait kasus, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sistem integumen. Sistem integumen ini merupakan sistem yang terdiri dari kulit dan struktur tambahan seperti kelenjar keringat, kelenjar sebasea, serta pembuluh darah dan tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Sistem ini memiliki peran yang sangat penting, di antaranya sebagai proteksi yaitu melindungi tubuh dari kehilangan cairan serta dari gangguan fisik, kimia, dan agen penyakit. Selain itu, sistem integumen ini juga berfungsi dalam regulasi fisiologis, seperti mengontrol suhu tubuh dan tekanan darah melalui pembuluh darah dan kelenjar keringat. Tidak kalah penting, sistem ini juga berperan sebagai reseptor sensorik yang memungkinkan tubuh mendeteksi berbagai rangsangan dari lingkungan seperti tekanan, nyeri, dan perubahan suhu. Anjing yang kami gunakan dalam kasus ini bernama Kiku. Hewan ini merupakan spesies anjing dengan ras anjing Bali. Kiku ini berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 2,5 tahun. Secara fisik, anjing ini memiliki bulu berwarna coklat muda dengan bagian kaki berwarna putih. Untuk status kepemilikan, anjing ini tidak diketahui atau termasuk dalam kategori anjing liar. Berdasarkan anamnesa, anjing mengalami gangguan pada kulit dan rambut sejak beberapa waktu terakhir. Hewan ini terlihat sering menggaruk, menjilat, dan menggigit area tubuhnya yang menunjukkan adanya pruritus atau rasa gatal. Lesi terutama ditemukan pada bagian kaki dan abdomen. Selain itu, terdapat beberapa perubahan pada kulit, yaitu purpura, ulcer, likenifikasi atau penebalan kulit, serta alopecia atau kerontokan rambut. Kondisi ini cenderung semakin memburuk seiring waktu, kemungkinan akibat garukan yang terus-menerus. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pola penyebaran lesi pada kasus yang kami temukan ini. Jadi pada anjing kasus yang kami temukan, ada beberapa pola lesi yang kami temukan, yaitu adanya terjadi alopecia, terjadinya purpura, ulcerasi, dan juga lichenification. Yang dimana yang termasuk dalam lesi primer itu adalah purpura, dan yang termasuk dalam lesi sekunder itu adalah alopecia, ulcerasi, dan juga lichenification. Baik, yang selanjutnya adalah patologi anatomi. Patologi anatomi yang kami temukan pada kasus ini yakni yang pertama ada purpura atau pendarahan di dalam jaringan kulit atau selaput lendir yang terlihat sebagai bintik atau bercak merahan dengan ukuran biasanya 4-10
mm. Kemudian yang kedua ada ulcer. Ulcer ini merupakan kerusakan kulit yang cukup dalam, di mana seluruh lapisan epidermis telah hilang dan mencapai ke dalam lapisan dermis, atau bentuknya akan seperti erosi yang jauh lebih parah. Kemudian yang ketiga ada lichenifikasi, di mana lichenifikasi merupakan penebalan atau pengerasan kulit yang ditandai dengan adanya garis atau lipatan yang cukup jelas di kulit superficial. Kemudian yang keempat ada alopecia. Alopecia ini merupakan kerontokan rambut akibat radang di folikel rambut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian pengambilan sampel deep skin scraping pada penyakit Demodex. Yang pertama, anjing diposisikan dengan nyaman dan dilakukan penahanan atau restraint yang cukup agar hewan tidak bergerak selama prosedur, karena tindakan ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang kedua, dipilih area kulit yang mengalami kelainan, terutama daerah dengan kebotakan atau alopecia, kemerahan, komedo, papula, atau penebalan kulit yang dicurigai sebagai lokasi investasi tungau folikel. Yang ketiga, rambut pada area tersebut dipotong atau dicukur bila terlalu lebar agar permukaan kulit terlihat jelas dan memudahkan pengerokan. Yang keempat, kulit pada area lesi dapat dipijat atau ditekan terlebih dahulu untuk mendorong tungau dari dalam folikel rambut ke permukaan kulit. Yang kelima, permukaan kulit ditetesi 1 hingga 2 tetes minyak mineral untuk membantu melekatkan serpihan kulit dan parasit pada alat pengerok. Yang keenam, kulit dijepit atau ditekan di antara ibu jari dan telunjuk untuk menonjolkan isi folikel rambut. Ketujuh, kulit kemudian dikerok menggunakan skalpel tumpul dengan sudut sekitar 45 derajat dan dilakukan searah pertumbuhan rambut. Kedelapan, pengerokan dilakukan cukup dalam hingga terlihat pendarahan titik kecil sebagai tanda bahwa lapisan kulit yang lebih dalam telah tercapai. Yang kesembilan, material hasil kerokan dikumpulkan pada kaca objek yang telah diberikan minyak mineral, kemudian diratakan dan ditutup dengan kaca penutup. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu preparat diperiksa di bawah mikroskop pada perbesaran rendah hingga sedang untuk mengidentifikasi tungau, telur, larva, atau bagian parasit lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah histopatologi. Gambaran histopatologi yang pertama yang ada di sebelah kiri itu merupakan gambar histopatologi anjing yang menderita dermatosis dengan perbesaran 10 kali. Nah, di mana gambar yang diberikan kotak kuning itu menunjukkan keberadaan dari tungau Demodex di dalam folikel. Kemudian gambar yang kedua yang ada di sebelah kanan ini merupakan gambar dengan pewarnaan HI juga dengan perbesaran 31 kali. Nah, ini menunjukkan adanya folikulitis atau peradangan pada folikel rambut. Nah, ini ketika folikel tersebut nantinya ruptur atau pecah, isinya tumpah ke jaringan sekitarnya, itu akan disebut furonkulitis. Nah, kemudian untuk gambar yang diberikan kotak berwarna kuning, itu menunjukkan area folikel rambut yang membesar dan dipenuhi dengan demodex. Nah, bagian yang terlihat berstruktur mungkin memanjang atau titik-titik hitam di tengahnya, nah itu merupakan tungau demodexnya. Kemudian di sela-sela tungaunya terdapat neutrofil yang berdegenerasi lalu menjadi nanah. Kemudian untuk kotak merah ini menunjukkan ke area di mana folikel rambutnya telah pecah atau ruptur. Nah, isinya termasuk tungau atau debris cell itu telah tumpah keluar dari saluran folikel. Nah, area yang berantakan ini itu akan menyatu dengan jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya terdapat kotak hijau. Ini merupakan area yang terlihat
cukup padat dengan titik-titik kecil berwarna ungu. Nah, ini merupakan kumpulan sel neutrofil di mana mereka mencoba untuk menyerang tungaunya dan sisa-sisa folikel yang sudah pecah tadi atau sudah ruptur. Kemudian yang terakhir itu ada tanda panah, ini menunjukkan hiperkeratinisasi yang terlihat lebih tebal warnanya atau lebih merah muda terang yang berlapis-lapis di tepian folikel. Nah, ini merupakan penumpukan protein keratin yang menyumbat dan memperparah dari pelebaran folikel itu sendiri. Nah, yang selanjutnya merupakan hasil sitologi dari deep skin scraping, di mana saat seekor anjing menderita demodekosis, maka saat dicek di bawah mikroskop akan terlihat tungau demodex seperti gambar yang sudah tercantum. Adapun diagnosa morfologi dari anjing kasus kami yaitu pada organ kulit terutama bagian folikel rambut yaitu folikulitis furunculosa. Lalu untuk modifier yaitu adanya ulcer, purpura, lichenification dan alopecia. Untuk durasi yaitu kronis yaitu sudah lama dan untuk distribusi yaitu difusa yaitu lesi menyebar pada seluruh bagian kulit. Untuk keparahan yaitu berat dan lokasi yaitu bilateral, sehingga diagnosa morfologi dari kasus ini yaitu folikulitis furunculosa kronis difusa berat, bilateral dengan ulcer, purpura, alopecia, dan lichenification. Untuk diagnosa etiologi berdasarkan hasil kerokan kulit disebabkan oleh tungau demodex, sehingga untuk diagnosa penyakit yaitu anjing mengalami demodikosis. Nah, baik, selanjutnya itu terkait dengan patogenesis dari kasus ini, yang dimana awalnya tungau demodex ini secara normal hidup pada folikel rambut yang mengalami proliferasi yang secara berlebihan. Nah, hal tersebut biasanya itu terjadi saat imun anjing ini menurun, sehingga kontrol terhadap tungau tersebut itu bisa terganggu. Nah, selanjutnya tungau tersebut kemudian berkembang biak pada folikel rambut dan juga kelenjar sebasea yang dapat menyebabkan terjadinya iritasi dan juga kerusakan struktur rambut yang mengakibatkan rambut tersebut mudah menjadi patah dan juga mudah rontok sehingga terbentuknya alopecia atau kebotakan. Nah, dari kerusakan folikel tersebut memicu terjadinya respon inflamasi. Area kulit itu menjadi radang dan juga dinding pembuluh darahnya itu mengalami kerusakan. Dari kerusakan tersebut bisa terjadi kebocoran darah dari kapiler ke jaringan kulit yang akan menimbulkan terjadinya atau terbentuknya beras merah yang dikenal sebagai purpura tersebut. Nah, selanjutnya, karena kulit itu mengalami iritasi dan rasa gatal, anjing tersebut itu akan memberikan respon seperti menggaruk secara berlebihan, menjilat, serta menggigit pada area luka tersebut. Sehingga jika dibiarkan semakin lama, hal tersebut akan menyebabkan terbentuknya luka atau ulcer. Nah, jika kondisi ini terjadi semakin lama dan juga semakin dalam keadaan parah, kulit itu akan menebal dan menghitam akibat proses iritasi yang terus menerus sehingga terbentuknya yang namanya lichenification. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil pada kasus ini yaitu seekor anjing liar mengalami berbagai kelainan kulit dengan gambaran patologi anatomi berupa alopecia, purpura, ulcer, dan lichenification. Analisis patogenesis menunjukkan adanya investasi tungau demodex yang dipicu oleh penurunan sistem imun, sehingga terjadi proliferasi tungau di dalam folikel rambut. Kondisi ini menyebabkan peradangan folikel atau folikulitis yang berkembang menjadi furunculosis akibat ruptur folikel rambut, disertai kerusakan jaringan kulit yang lebih dalam. Proses inflamasi yang berlangsung kronis ditambah trauma akibat garukan dan infeksi sekunder. Ini memperparah sehingga terbentuk ulkus dan lichenification.
Dengan demikian, berdasarkan distribusi, durasi, dan tingkat keparahan lesi, kasus ini didiagnosis secara morfologi sebagai folikulitis furunkulosa kronis difusa berat bilateral yang berkaitan dengan etiologi investasi Demodex sehingga mengarah pada diagnosis penyakit yaitu demodekosis. Baik dokter, mungkin sekian video dari kelompok kami dari dokter. Apakah ada tanggapan, saran dan masukan gitu dok? Iya, bagus. Ya, bagus sama cantiknya dengan kelompok C tadi. Malah ini lebih tajam terarah. Ehm, ada upaya untuk diagnosis morfologi ya. Nah, cuman dia harus konsisten, artinya cocok yang dikatakan sama yang dilihat. Pembuktian seterang matahari. Ya, kamu lihat ada purpura. Nah, itu harus dipastikan itu purpura. Coba lihat gambar purpuramu dulu. Baik, yang selanjutnya adalah pertemukan pada kasus ini, Ya kan yakni purpura di pendarahan di sini. dalam Ada purpura. Nah, kamu ketika ada purpura begitu, kamu benar-benar tuh deskripsikan dengan baik. Kenapa kamu yakin banget tuh purpura? Tidak hanya kongesti, tidak hanya ruang, ya, ruang kan? Ini purpura. Gitu. Ya, kami lakukan ini untuk memastikan itu purpura. Kan diaskopi namanya, ingat itu ada kan di slide itu. Nah, untuk memastikan ini purpura, maka diaskopi. Nah, kalau sudah purpura, artinya ada puluh darah yang kapiler yang rusak, ya. Nyaman ya, ada puluh darah yang rusak kapilernya. Nah, kalau nanti kalian harus tunjukkan juga, buktikan itu ada puluh darah yang rusak dari histopatologinya. Berarti ada pola vaskulitis juga di sini. Selain folikulitis dan furunkulosis, ya. Ada pola vaskulitis juga di sini terjadi. Kalau tadi yang kelas C itu ada pola vesikula pustula selain folikulitis, ya. Kalau di sini ada pola vaskulitis, ya, pola vaskulitis yang terjadi. Nah, cuman kalau Pak sih melihat ini bukan purpura, ini mungkin well ruang biasa lah ya. Tapi enggak apa-apa, kalian kalian yang bisa bisa jadi kalian yang benar, kalian yang memang mengakses. Ini hewannya hewan dari mana nih? Anggariani, siapa Pak panggilnya? Astiti, Nyoman atau siapa nih? Gariani dok. Siapa Pak? Anggariani. Ya, Oh, Anggariani ini hewan untuk apa? untuk hewan yang nikah sebenarnya hewan liar, tapi dibantu jaga sama temannya Kiki dok. Dari kalian kerok dia gitu ya? Gini. Kalian lakukan kerokan kulit juga pada dia ini? Atau kerokan kulitnya itu pakai literatur review? Apa namanya? Kamu ambil di jurnal atau mana? Rencananya kami melakukan kerokan kulit, tapi untuk hasil yang di PPT itu dari hasil gambar saya pribadi saat magang sebelumnya yang terkena Demodex, dok. Oh, berarti kamu udah membawa dia ke demodek. Belum tentu demodek, ya kan? Belum tentu demodek. Ya, ya tapi tidak apa-apa kamu udah tadi. Jadi, luaskan pikiranmu. Belum tentu demodek ini kan. Bisa jadi yang lain kan. Jadi, berdasarkan pola jejasnya. Ya, sampai ke pola jejas saja dah. Gitu ya, kalau memang ini. Jangan ke demodek. Jadi, ada purpura, ada ulcer. Gimana mekanismenya. Apa yang kamu lihat. Ada histopatologi di ulcer. Liquenifikasi gimana.
Apa yang kamu lihat di histopatologinya, lekonifikasi, alopecia juga begitu gitu ya. Sehingga belum tentu ini demodek, hati-hati ya. Jadi jangan nanti semua penyakit kulit kamu jadi demodek. Nah, karena seperti tadi yang Pak bilang di awal ya, kalau begitu kerokan kulit kamu pasti ketemu demodek. Pasti itu. Malah kalau nggak ketemu aneh. Ya aneh gitu. Karena memang dia ada di mana-mana itu. Anjing gatal-gatal dikit, tapi dia tahan, dia kuat, dia kemudian hilang. Ya respon imunnya bagus gitu, ya eosinofilnya bagus gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi ini dideskripsikan dengan baik di apa yang kamu sebut di gross, temuan gross di patologi anatomi dijelaskan di histopatologinya. Biar masuk akal dia. Nah, inilah yang kamu sebut secara patologi anatomi kelihatan purpura, di histopatologinya begini, ya pantes gitu kan. Kamu sebut dia ulcer, ya begini, di histopatologinya lichenifikasi begini, alopecia begini gitu ya. Boleh juga sih kamu arahkan ke demodek, boleh, nggak apa-apa aja. Cuman nanti apa khawatir kamu nanti kalau sudah praktek kamu setiap anjing gundul kamu bilang demodek nanti kan sedih banget nanti. Nah, artinya ya lebih baik ke morfologi diagnosis. Jadi arahnya bisa kemana-mana tuh. Ya demodek mungkin ada tapi dia mungkin tidak penyebab utama. Kalau purpura itu pasti vaskulitis, sedangkan vaskulitis itu biasanya bukan ektoparasit. Ya, vaskulitis itu bukan ektoparasit sampai dia menyebabkan kerusakan pada ini apa namanya kapiler gitu bukan ektoparasit. Ya, bisa hipersensitivitas, bisa tipe 2, tipe 3 gitu ya vaskulitis itu. Bisa penyakit-penyakit infeksius ya seperti erisipela gitu misalnya kalau pada babi ya itu purpura jadinya dia gitu. Jadi kalau ulcer, nah kalau ulcer dia gatal yang luar biasa dia gosok-gosokkan tubuhnya. Nah itu bisa jadi parasit, ya bisa jadi alergi gitu ya. Likenifikasi ya pasti kronis sudah ini, ya, kronis ya, yang sampai begitunya gitu ya anjingnya itu. Coba divideokan anjing itu pada lagi pas dia lagi santai-santai ya, biar itu dah di awal itu ini anjing ini begini dia seperti ini gitu. Jangan langsung gambar foto-foto begini divideokan. Anjingnya divideokan. Nanti baru nanti belakangnya itu isinya di patologi anatomi kamu kamu apa namanya close up seperti ini. Ya, sehingga ceritanya gitu biar lebih mengalir. Ya, kelas C juga begitu nanti videokan dulu anjingnya. Kalau masih ada anjingnya, tapi kalau sudah mati ngomong apa kan? Tidak ada, tidak bisa. Kalau sudah hilang dia gitu ya. Tapi kalau masih ada videokan aja sehingga menjadi apa, lebih sah gitu ya, sahih ya ini ya. Dari Pak itu aja sih. Ya, artinya enggak banyak. Ini sudah lumayan. Kamu sudah berusaha mengarah. Tapi memang kamu sengaja arahkan ke Demoda gitu yang bikin Pak agak kurang bagus sih gitu. Cuman Pak kurang puas ya. Masa anak muridnya Pak harus pintar-pintar nih. Dia harus ini morfologi diagnosis dulu strong ya. Jadi knowledge kamu tentang patologi integumen itu harus very strong ya. Jadi, dia nanti bahwa dia ke Demoda dan lain sebagainya, oke lah. Ya. Itu, silakan kalau ada yang lain. Mungkin izin bertanya, dokter. Ya, Untuk membuat preparat histopatologinya itu, apakah kita langsung membuat dari anjing kasus yang kita pilih, Niki, dok? iya Pak tidak bisa memberikan jawaban yang komplit ya karena kalian baru belum koas ya. Tapi kalau kalian mau coba, bagus biopsi, biopsi, belajar biopsi ya. Belajar sekarang kan gampang, misalnya bagaimana cara membiopsi? Satu, kalian harus punya biopsi pans namanya. Itu kalau kamu cek biopsi pan tuh harganya murah, cuma 25.000. Ya, ukurannya tergantung ukurannya murah. Kalian urunan pada sama-sama 2.000 perak gitu. Kalau berlima ya urunan sama 5.000 itu udah dapat beli biopsi pans. Kemudian belajar membiopsi, tapi jangan lupa jahit. Nah, belajar jahit nanti itu anjingnya yang sudah dibiopsi gitu. Asal itu anjing kalian, kalau anjing orang nanti marah dia.
Anjing yang betul-betul itu ya kemudian dibawa ke Pak Dewo, bilang aja Pak yang minta ke sana ke patologi itu. Ini titipan Pak Guswin gitu ya. Kalau enggak kamu harus bayar di sana karena itu kan owner sekarang begitu, semua harus bayar. Bilang di depan Pak. Misal kalau kamu mau explore ya, mau latihan. Jadi pakai biopsi punch namanya. Dan itu gampang sekali. Di YouTube banyak tuh anak-anak anu, dari universitas lain, fakultas lain tuh. Easy sekali. Ya, dan harganya tidak mahal, murah. Itu misalnya. Nah, kalau kamu karena Pak juga maklum, kamu kesibukanmu banyak sekali ya. Setiap dosen memberikan kamu tugas sampai kamu mabok. Jadi tidak sempat begitu ya boleh, tapi kamu sebutkan ya. Yang grossnya memang kamu lihat langsung, tapi karena tidak bisa dilakukan karena masalah teknis dan waktu, kamu tidak bisa lakukan pemeriksaan lanjutan, maka kamu interpretasikan itu untuk kepentingan ilustrasi memakai histopatologi dari pihak ketiga ya, jurnal dan sebagainya. Boleh ya. Asal kamu jelaskan sumbernya. Kan tadi kamu sudah jelaskan. Ada sebut Pak baca tadi ada. That's good ya. Nah, bagus itu. Ya begitu ya. Itu menjawab pertanyaannya tuh. Menjawab dokter, mungkin sekian Ya, saja dari saya. Terima kasih dok. ya. Kenapa malu? Ini tugasmu banyak sekali. Kayaknya berlomba-lomba setiap dosen ngasih tugasnya. Jadi karena memang itu tuntutannya. Makanya Pak tidak berani lebih memberatkan kalian ya. Pokoknya yang penting ada. Cukup buat kamu dapat nilai bagus. Bapak, it's okay. Dan tidak hanya nilai, kamu juga mengerti, oh ternyata begini. Gitu ya. Pura-pura aja kamu lakukan biopsi misalnya. Tunjukkan alatnya ya di video itu. Kamu pakai yang ini, seolah-olah gitu. Kamu apa namanya, apa namanya, seolah-olah menghayal aja gitu ya. Tapi kalau menghayal itu konotasinya negatif. Tidak, apa namanya itu ya. Nah itu kamu lakukan itu, biopsi, periksa, lakukan pengecatan. Jadi kamu paham betul prosesnya itu gitu. Terus lihat histopatologinya. Nah, ini untuk kepentingan ilustrasi kita pakai gambar orang lain itu misal. Kalaupun harus mau melakukan yang notabene Pak sangat senang, berarti kalau kamu sudah selangkah lebih maju, ya lakukan aja. Tapi beli biopsi pans dulu, karena itu yang paling aman. Tinggal kamu cungkil dia sedikit itu, cepat sekali, tuk gitu. Kamu videokan itu, enak sekali. Ya, sama aja kalau kamu kerokan juga, kalau demodek tuh harus dalam banget sampai luka dia kamu kerok tuh, karena dia harus sampai ke folikelnya, nggak bisa hanya tepi aja. Ya, sama gitu. Silahkan, ada yang mau masih komentar dari kelas A yang non presenter, monggo, monggo. Gabriel mungkin, Grace, mana Grace nih? Hai dok. Ayo, ada komen nggak kamu? Biar pinter. Kalau menurut saya sih sudah cukup jelas, cuman mungkin ditambahin lagi keterangannya yang Ya, lebih detail. Itu aja sih dok. iya. Good. Keterangan-keterangan, saya detail-detailnya lah. Anggap orang lain itu nggak tahu apa-apa ya. Anggap dosen nggak tahu apa-apa, temanmu. Detail semenarik mungkin, gitu ya. Gitu. Good. Siapa lagi nih? Agung Narada. Mana dia? Mas Agung. Hadir, Dok. Ya, ada komen? Untuk saat ini belum, Dok. Loh, bisa dipahami tadi yang dipresentasikan tuh? Kira-kira bisa melakukan itu nanti? Sepertinya bisa, Dok, sambil nanti saya pelajari lagi, Dok. Iya, syukur. Ya harus begitu. Ya, walaupun tidak tugas itu, karena ini memang harus terbagi, karena kita keterbatasan waktu, ini sebenarnya untuk yang lain juga gitu ya. Kemudian hanya yang 5 orang bidadari ini aja yang disuruh presentasi ini. Kebetulan cewek semua nih. Untuk ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tidak ada ini, kita akhiri, boleh? Mana kortinya ini?
Kamu sempurnakan lagi ya, biar apa yang tertulis di PA harus ada di histopatologinya ya, sehingga nanti waktu buat patogenesis itu enak gitu. Ya, selalu gitu. Intinya yang ada tanda klinisnya harus sesuai dengan patologi anatomi. Patologi anatominya harus sesuai dengan histopatologi. Itu baru ceritanya ngalir dia. Ya, apapun kasusnya kalian itu prinsipnya. Klinis harus sesuai dengan PA, PA harus sesuai dengan ya. Mana Korti ini? Kelas A, Hadir dokter. Caca, mana di Hadir, kau? Dok. Mana ada Caca nih? Ini suara-suaranya aja kelihatan. Hadir, Dokter. Ya, ya. Ada yang kelas C, mana? Saya, Dok. Siapa saya itu nih? Mana dia cari? Caca. Oh, yang kelas A, Kelas A saya Dok Jessica. Jessica. Ya, boleh kita akhiri nih, Jessica, Caca? Boleh gitu. Oke, kalau boleh, dengan demikian tuntas sudah untuk integumen buat kalian kelas A dan C. Tinggal perbaiki begitu. Nanti kalau sudah siap, sudah kalian upload di YouTube, tinggal linknya saja ke Oase. Beritahu Pak ya, kortinya. Nanti Pak buka ininya. eh apa ruang untuk submit di sana. Ya, gitu ya. Kalau sekarang nanti nggak tepat waktu kalian lagi minta diperpanjang dan sebagainya itu bikin ruwet aja. Ya, gitu ya. Sa? Bisa, Baik, Dokter. Gitu ya. Oke. Terima kasih, selamat siang ya, selamat melanjutkan aktivitas yang lain ya. Kita tutup ya. Oke, Pak Liv.